Shalom, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kalau di pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama mengikuti ibadah virtual di GBI Semirna, Bandar Lampung. Semoga Tuhan senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita meskipun dengan cara virtual ini kita berada di rumah masing-masing. Saya yakin dan percaya Tuhan akan menyatukan hati kita untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama Tuhan melalui ibadah ini. Tetapi sebelum kita memasuki ibadah, mari kita simak sesaat berita Gereja Semirna. Selamat datang di ibadah raya Semirna yang ke-268 Minggu tanggal 29 November 2020. Semoga ibadah kita hari ini disertai dan dilindungi Tuhan. Lalu silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Semirna. Doa Rama akan diadakan pada hari Rabu 2 Desember 2020 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing. Dan silahkan untuk melaporkan kehadiran di grup WA Semirna. Pertemuan panitia perancang akan diadakan pada hari ini pukul 10.30 di BSB dengan agenda membahas anggaran-anggaran 2021, mengundang panitia perancang untuk hadir. Laporan kegiatan ibadah 22 November 102 orang. Jam doa 25 November 62 orang. Sekolah minggu 22 November hadir 11 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Ibu Rina Aulele pada tanggal 1 Desember. Demikian seputar Gereja Semirna. Mari kita siapkan hati kita fokuskan pikiran kita hanya kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup, melalui saat teduh. Amin. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Mari kita satu di dalam doa. Ucapan syukur selalu kami panjatkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, atas penyertaan-Mu yang luar biasa dari hari lepas hari, terkhusus di pagi hari ini, kami bisa bersekutu bersama-sama meskipun di tempat berbeda. Kami mohon ya Tuhan, kasih karunia-Mu untuk hadir di tengah-tengah kami. Bila mana saat ini kami hendak memuliakan nama-Mu, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan pada jalannya ibadah ini, mulai dari awal hingga akhirnya. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan, serta biarlah Roh Kudus yang memimpin kami untuk beribadah sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni dosa dan kekurangan kami, serta layakkanlah kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang ibadah kami ini.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Untuk mengawali ibadah kita di pagi hari ini, kita akan mengangkat satu pujian, Tiap Langkahku. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Kita yakin bahwa tiap langkah kita diatur Tuhan, meskipun di tengah badai dunia, di waktu iman kita goyah, tetapi Tuhan tetap menyertai kita. Waktu imanku mulai goyah, Dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Dia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku diantaranya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. dan sekali nanti Aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Pada saat ini kita akan memanjatkan doa-doa kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Petrus Mugiarjo. Mari keluarga besar Smyrna, kita akan tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau, Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang selalu menyertai dalam kehidupan kami, dan bahkan Allah yang selalu ada dalam setiap langkah kehidupan kami bersama-sama. Kami bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan dan juga berkat Tuhan yang selalu ada beserta dengan kami. Kami bersyukur atas setiap hal yang boleh kami lalui bersama-sama di sepanjang minggu hari ini. Dan kami bersyukur oleh karena pagi ini kami berada di rumah kami masing-masing untuk beribadah kepada Tuhan, mempersembahkan bakti kami kepada Tuhan, dan teristimewa pagi ini kami menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Ampunilah semua dosa dan pelanggaran kami ya Tuhan, atas semua sikap hidup kami yang tidak sejalan dengan kehendak-Mu dan juga tidak sejalan dengan firman-Mu. Dan sekaligus kami bersyukur oleh karena Tuhan mengampuni semua dosa dan kesalahan kami.
Bapa di surga, pada kesempatan baik pada pagi ini, kami terus mengingat akan bangsa dan negara kami di tengah-tengah perjuangan melawan pandemi COVID-19. Bapa di surga, seringkali kami merasa hampir saja putus asa oleh karena perkembangan yang terjadi di negeri kami berkaitan dengan bertambahnya jumlah pasien yang terpapar dengan COVID-19. Sungguh Tuhan, kami mau berserah kepadamu. Engkau yang punya bumi dan seisinya, Engkau yang punya kehidupan seluruh alam semesta ini, dan Engkau yang punya manusia di seluruh muka bumi ini. Kami ingin bersandar dan berserah kepada Tuhan. Kami ingin mengandalkan kekuatan dan kemampuan dari Tuhan. Oleh karena semua daya dan upaya kami pasti akan berlalu sia-sia tanpa campur tangan Tuhan. Oleh sebab itu hamba berdoa, seluruh gereja-gereja berdoa pada hari ini, dan bahkan seluruh umat Tuhan berdoa memohon belas kasihan Tuhan dan memohon kuasa-Mu nyata di muka bumi ini untuk menghentikan pandemi COVID-19 terkhusus yang ada di bumi Nusantara. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah kami dengan segala upayanya dan dayanya untuk menanggulangi segala sesuatunya demi berakhirnya pandemi COVID-19. Kiranya perjuangan pemerintah boleh kami dukung bersama-sama seluruh masyarakat Indonesia tanpa kecuali. Kami dengan kesadaran diri yang tinggi, kami menerapkan protokol kesehatan dengan penuh tanggung jawab demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Bapa di surga, kami mau berdoa menyerahkan program-program yang ada di negeri kami. Terkhusus pada bulan yang akan datang kami akan bersama-sama mengadakan pilkada. Berkatilah kiranya acara itu boleh berlangsung dengan baik, bahkan tidak muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Kiranya seluruh masyarakat Indonesia yang mengikuti pilkada boleh tetap menjaga protokol kesehatan dan menjalankannya dengan penuh tanggung jawab. Bapa di surga, kami menyerahkan gabungan gereja Baptis Indonesia. Berkatilah supaya setiap saat kami boleh terus mengingat akan visi yang Tuhan berikan kepada kami, keluarga besar gabungan gereja Baptis Indonesia, dengan penuh semangat, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kami semuanya boleh menjalankan tugas kami masing-masing, baik kami sebagai pimpinan di BPN, pimpinan-pimpinan yang ada di yayasan-yayasan dan juga di lembaga-lembaga, bahkan pimpinan-pimpinan gereja, gembala sidang dan juga para pendeta. Kiranya Tuhan akan memberikan kepada kami kuasa yang datangnya dari Tuhan untuk bisa kami terapkan untuk menjalankan visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kami sekalian di lingkup gabungan Gereja Baptis Indonesia. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan musyawarah besar yang akan datang di bulan Agustus tahun 2021. Kiranya Tuhan memberkati rencana ini, sehingga rencana ini sungguh-sungguh menjadi tempat di mana kami keluarga besar bersyukur kepada Tuhan atas karya dan keagungan Tuhan yang sudah berkarya melalui gabungan Gereja Baptis Indonesia, dan boleh kami syukuri bersama-sama pada saat kami mengadakan musyawarah besar gabungan Gereja Baptis Indonesia yang akan datang. Bapa di surga, berkatilah keluarga besar Smyrna dengan semua kesibukan kami masing-masing. Pelayanan-pelayanan yang terjadi di Smyrna kiranya juga boleh berjalan dengan baik. Oleh karena kasih dan kuasa-Mu yang terus melimpahi kami sekalian, para anak-anak Tuhan, para jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dan menyerahkan dirinya untuk melayani kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati. Berikan kepada kami kekuatan, kesehatan, dan kesehatian, supaya kami boleh menyelenggarakan pelayanan ini dengan sebaik-baiknya, bukan untuk keunggulan kami, tetapi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah keluarga besar Smyrna semuanya ya Tuhan, dimanapun berada. Kiranya yang sekolah, yang sedang dalam masa studi, Tuhan berkati, supaya mereka menjadi siswa, menjadi mahasiswa terbaik yang ada di keluarga besar Smyrna. Berkatilah supaya setiap para orang tua yang bekerja, baik bekerja di rumah, baik bekerja di kantor, baik bekerja di perusahaan, baik bekerja dimanapun, Tuhan berikan kekuatan kesehatan, supaya kami semuanya boleh bekerja dengan sebaik-baiknya, dan kami meyakini apapun pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami, itu merupakan alat Tuhan untuk memberikan berkat kepada kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkati kami semuanya dengan kekuatan kesehatan, bentengi kami dari serangan COVID-19, sehingga keluarga besar Smyrna tetap dalam kondisi sehat dan kuat, dan tidak ada satu orang pun yang terpapar dari serangan COVID-19. Terima kasih Bapa untuk ibadah kami hari ini. Terima kasih buat syafaat kami. Kami percaya dan kami yakin Tuhan mendengarkan doa kami. Oleh karena kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus.
Amin. Mengucap syukur, dan tak henti-hentinya kita mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dan di kesempatan pagi hari ini kita akan ungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan juga mengembalikan persepuluhan. Tetapi sebelumnya kita akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan ini di dalam doa. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kembali kami mengucap syukur di tengah-tengah ibadah kami ini. Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan dan mengembalikan persepuluhan. Berkati jemaat-Mu ini ya Tuhan, sehingga persembahan dan persepuluhan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami serahkan persembahan ini. Amin. Untuk pengantar persembahan ada di Tawarik 29 ayat yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Di kesempatan pagi hari ini juga yang sangat berbahagia, kita akan menerima berkat Tuhan melalui siraman rohani yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mulgiharjo dengan tema hidup dalam rancangan Tuhan. Tetapi untuk mengantarkan kita masuk ke dalam khotbah, kita akan mengangkat satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Katakan, ya Abang, inilah anakmu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu.
Ya Aba Bapa, ini aku anakmu. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Saya persilahkan kepada Bapak Petrus Mugiharjo untuk menyampaikan firman-Nya. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita tunduk kepala, kita berdoa bersama-sama, menyiapkan hati dan hidup kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur kesempatan yang baik pada pagi ini, kami diperhadapkan dengan kebenaran firman Tuhan. Kami memohon supaya kasih dan kuasa-Mu menyertai kami sekalian, sehingga firman Tuhan pada pagi ini akan memberkati kami sekalian. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan pada pagi ini diambil dari Keluaran pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-18. Seperti biasanya silakan Bapak Ibu sekalian untuk bisa membacanya secara keseluruhan dari pasal 14 ayat 1 sampai 18 supaya kita bisa lebih mudah untuk menangkap alur dari pemberitaan firman Tuhan pada pagi ini. Izinkanlah saya membacakan firman Tuhan hari ini di ayat yang ke-13 dan yang ke-14. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi. Tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Bapak Ibu saya kasihi, firman Tuhan hari ini berjudul hidup dalam rancangan Tuhan. Kita akan melihat bersama-sama bagaimana Tuhan memberikan rancangan atas hidup kita sekalian dan bagaimana kita yang sesungguhnya sudah punya rancangan sendiri atas kehidupan kita, kemudian kita sesuaikan dengan rancangan Tuhan, kemudian kita akan jalani apa yang kita rancangkan itu jika itu sesuai dengan rancangan Tuhan. Yang intinya sesungguhnya kehidupan kita sekalian ketika kita menjalani seluruh kesibukan kita, semestinya kita melakukan segala sesuatunya sesuai dengan rancangan Tuhan. Apakah itu rancangan Tuhan dan bagaimanakah itu rancangan Tuhan? Dan seperti apa Tuhan merancangkan kehidupan kita? Mari kita lihat bersama-sama dalam nats ini dan semoga ini menjadi berkat buat kita sekalian. Bapak Ibu saya kasih, 400 tahun lebih bangsa Israel berada dalam kuasanya Mesir. 400 tahun lebih orang-orang Israel tidak mengalami kebebasan yang sesungguhnya. 400 tahun lebih bangsa Israel hidup di dalam kuasa orang lain, yaitu pemerintahan orang-orang Mesir. Saking lamanya pemerintahan atau saking lamanya penjajahan atas orang Israel, maka mereka sudah menganggap hidup dalam penjajahan adalah sebuah kenormalan baru. Mereka sepertinya sudah tidak lagi berada dalam hidup penjajahan. Mereka sepertinya lagi tidak merasakan bahwa kekuatan dan kuasa mereka berada dalam tangan penjajah. Oleh karena mereka merasa bahwa hidup mereka sudah biasa-biasa saja, seperti sedia kala. Oleh karena apa?
400 tahun lebih mereka hidup di dalam penjajahan itu. Dan sekali lagi, mungkin mereka sudah merasa hal itu biasa-biasa saja dalam kehidupan mereka. Nyaman dalam penjajahan, mungkin itu yang bisa saya katakan. Oleh karena mereka tidak lagi merasa hidupnya tertekan, yang sampai membuat mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Artinya mereka makan dan minum seperti sedia kala. Mereka menjalankan aktivitasnya seperti sedia kala. Mereka bekerja seperti sedia kala. Mereka berkomunikasi satu yang lain seperti sedia kala. Hanya saja kebebasan yang sudah dirampas oleh orang-orang Mesir, kebebasan yang sudah dibatasi oleh pemerintah Mesir, oleh Firaun pada waktu itu, mereka sudah anggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Mungkin istilah mereka adalah new normal, yaitu mereka sudah hidup biasa dalam sebuah penjajahan. Namun Tuhan punya rancangan lain. Tuhan punya rancangan atas orang-orang Israel. Tuhan tidak mau melihat bangsa Israel yang adalah umat pilihan Tuhan berada dalam kuasanya orang lain. Tuhan mau supaya posisi Israel dikembalikan sebagai umat Tuhan, sebagai orang yang dikuasai oleh Tuhan, sebagai orang yang dipimpin oleh Tuhan, sebagai umat yang menyembah kepada Tuhan, sebagai umat yang dilindungi dan diberkati oleh Tuhan, yang menjadi Tuhan dan Allahnya. Oleh sebab itu Tuhan punya rancangan pembebasan atas orang-orang Israel. Oleh sebab itu juga Tuhan mengangkat Musa sebagai pemimpin atas bangsa Israel yang akan memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Memilih Musa sebagai pemimpin mereka supaya mereka dibebaskan dari penjajahan Mesir. 10 tulah yang terjadi di Mesir menjadi pukulan yang sangat berat bagi Firaun. 10 tulah yang terjadi di Mesir menjadi peringatan yang keras bagi Firaun, sehingga Firaun pada akhirnya memberikan izin bangsa itu keluar dari tanah Mesir, mengizinkan orang-orang Israel untuk meninggalkan Mesir, dan Tuhan menunjukkan ke suatu tanah perjanjian, tanah yang lebih indah daripada Mesir, tanah yang lebih subur daripada Mesir, tanah yang lebih menjanjikan daripada mereka hidup di dalam kuasanya orang-orang Mesir. Tetapi beberapa saat kemudian Firaun merasa menyesali atas keputusannya itu. Setelah Firaun melepaskan orang-orang Israel, Firaun akhirnya menyesal mengapa memisahkan mereka atau melepaskan mereka, sehingga tidak lagi ada kekuatan tenaga yang bisa membangun Mesir. Tidak lagi ada orang-orang yang siap disuruhnya. Tidak lagi ada orang-orang yang berada di bawah kuasanya, yang tidak bisa berbuat apapun oleh karena mereka berada dalam kekuatan dan kuasanya. Lalu Tuhan melihat kondisi yang seperti itu, dan Tuhan mau melaksanakan semua rancangannya atas orang-orang Israel. Bapak Ibu saya kasihi, muncul pertanyaan, mengapa orang-orang Israel yang sudah diberikan kebebasan oleh Musa pada waktu itu yang memimpinnya, tetapi ternyata orang-orang Israel juga masih harus tunduk kepada Tuhan. Orang-orang Israel masih harus mengikuti apa jalan dan rancangan Tuhan. Mari kita lihat bersama-sama, mengapa juga kita harus tunduk dan ikut rancangan Tuhan. Yang pertama, kita harus tunduk dan ikut rancangan Tuhan oleh karena Tuhan tahu masa depan yang akan terjadi. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita. Kita tidak akan pernah tahu apa yang terjadi pada diri kita akan esok, bahkan lusa, bahkan beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan. Tetapi yang kita tahu adalah Tuhan mengetahui apa yang akan terjadi di hari depan. Oleh sebab itu, rancangan Tuhanlah yang mesti harus kita ikuti oleh karena Tuhan tahu akan apa yang akan terjadi pada diri kita di masa yang akan datang. Demikian juga orang Israel yang dia punya gambaran bahwa sesungguhnya ketika dia bebas dari tanah Mesir, maka Tuhan akan menuntunnya ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang dikabarkan di sana adalah tanah yang begitu subur dan makmur, tanah yang begitu indah yang luar biasa, yang menjanjikan kehidupan bagi orang-orang Israel. Lalu kemudian orang-orang Israel berhasil keluar dari tanah Mesir. Dan lihatlah ayat yang kedua. Setelah orang-orang Israel keluar dari tanah Mesir, firman Tuhan dikatakan di pasal 14 ayat yang kedua,
Kitab Keluaran, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali. Garis bawahi. Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka balik kembali dan berkemah di depan Pihahirot antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Sefon. Berkemahlah kamu di tepi laut. Oleh karena apa? Oleh karena ketika orang Israel keluar dari tanah Mesir untuk menuju kepada tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian, kira-kira hanya membutuhkan waktu 11 hari saja melewati tanah atau kekuasaan orang-orang Filistin. Waktu yang hanya 11 hari itu ketika mereka sudah dalam perjalanan, hampir saja masuk ke daerah Filistin, tiba-tiba Tuhan memberikan perintah kepada Musa, supaya Musa membawa balik kembali orang-orang Israel untuk berkemah di Pihahirot, yaitu daerah padang gurun yang berada di tepi laut yang ada di sana. Ini merupakan perintah yang seringkali membuat mereka menjadi putus asa. Oleh karena apa? Oleh karena sukacita mereka sepertinya habis dan lenyap sudah ketika mereka sudah berada dalam perbatasan Filistin yang nantinya akan masuk ke tanah Kanaan dan akan menikmati suasana yang jauh lebih baik daripada ketika mereka berada di Mesir. Tetapi Tuhan mau katakan balik kembali, balik ke padang gurun dan berkemahlah di sana. Berat bagi seorang Musa untuk bisa menjelaskan maksud Tuhan, untuk bisa menjelaskan rancangan Tuhan atas orang-orang Israel yang boleh saya katakan yang sebentar lagi bisa masuk ke tanah perjanjian. Tetapi mereka harus balik kembali ke padang gurun di tepi laut itu dan kemudian berkemah di situ. Apa yang terjadi? Di Keluaran pasal 13 ayat 17 dikatakan, setelah Fir'aun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan, kata jangan-jangan itu lebih baik diterjemahkan, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ini yang Tuhan tahu tentang nasib atau tentang peristiwa yang akan terjadi ketika orang-orang Israel berjalan menuju ke tanah Kanaan dan harus melewati orang-orang Filistin. Ketika masuk ke daerah Filistin pasti akan terjadi peperangan yang hebat. Oleh karena orang-orang Filistin bermusuhan dengan orang-orang Israel. Sedangkan mereka baru saja keluar dari perbudakan yang tidak punya persenjataan yang baik, yang tidak punya persiapan perang yang baik, sehingga ketika berhadapan dengan orang-orang Filistin pasti mereka mudah untuk dikalahkan orang Filistin. Sehingga Tuhan meminta supaya mereka kembali lagi, jangan lewat daerah Filistin. Karena kalau kamu lewat ke Filistin, kamu akan perang di sana, kamu akan kalah di sana, kamu akan dipukul mundur di sana, dan jangan sampai kamu menyesal. Karena sudah keluar dari tanah Mesir, ternyata masih perang dengan orang-orang Filistin, dan akhirnya juga kalah. Wah, ini luar biasa, saudara. Tuhan begitu punya rancangan yang sempurna. Ketika di depan ada permasalahan, ketika di depan ada kesulitan, maka Tuhan menarik kembali supaya tidak terjadi kesulitan dan permusuhan itu. Bapak Ibu saya kasihi. Lalu mereka melewati padang gurun, tetapi naasnya adalah oleh karena Fir'aun menyesali atas pembebasan mereka, maka Fir'aun mengirim seluruh pasukannya untuk mengejar orang-orang Israel. Ketika mereka berada di padang gurun dan di sana di ujung padang gurun itu sudah ada sejumlah besar pasukannya Fir'aun yang siap membantai mereka di padang gurun. Sebuah dilema yang luar biasa bagi seorang Musa sebagai pemimpin Israel. Ketika Musa membatalkan untuk perjalanan ke depan melewati orang-orang Filistin dan kemudian dia selamat dari orang Filistin, selamat dari peperangan itu, dan mereka mundur kemudian masuk ke padang gurun, ternyata di belakang sana ada tentara-tentara Mesir yang siap membantai mereka. Apa yang bisa dijelaskan oleh seorang Musa kepada orang-orang Israel yang sesungguhnya sudah bersiap-siap menyambut dengan sukacita tanah perjanjian yang Tuhan janjikan? Lalu apa yang orang-orang Israel nyatakan kepada Musa? Ayat yang ke-11. Mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir,
maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini. Wah, keras ya. Wah, ini keras, ini protes keras, ini demo keras dari orang-orang Israel kepada Musa pemimpinnya. Yang memerintahkan untuk mundur dari perjalanan itu dan kembali lagi dan berkemah di padang gurun. Dan ternyata ada sebentar lagi akan datang pasukan-pasukan dari orang-orang Mesir untuk membinasakan mereka. Dan mereka berkata, apakah Musa, di Mesir sana sudah tidak ada lagi kuburan untuk kami. Dan mengapa engkau harus mengubur kami di padang gurun ini? Dengan mati oleh karena dibunuh oleh orang-orangnya Fir'aun. Wah, keras dan juga tajam demo yang mereka buat. Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Seolah-olah orang-orang Israel akan berkata, hai Musa, ngapain kamu membawa aku keluar dari Mesir? Kalau toh akhirnya kami juga harus mati. Kalau mati tidak bersama-sama dengan orang-orang Filistin, kami juga akan mati dibantai oleh orang-orang Mesir. Bapak Ibu saya kasihi, mungkin ini kadangkala pengalaman pahit dalam kehidupan kita sekalian. Mungkin seringkali ini menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di mana kita sudah bebas dari satu masalah, ternyata muncul masalah yang lain. Di mana kita sudah menarik diri dan kemudian kita bebas dari sebuah ancaman permasalahan yang ada di depan sana. Tetapi ternyata pada saat kita sudah menarik diri ternyata juga muncul masalah yang baru. Tetapi menarik oleh karena kalau memang kita harus mundur oleh karena itu rancangan Tuhan. Kalau memang kita harus menarik diri oleh karena itu kehendak dan rancangan Tuhan. Mari kita yakini bahwa Tuhan tahu akan masa depan kita. Pernahkah saudara merasa bahwa ditolak di satu buah pekerjaan ketika kita melamar sebuah pekerjaan? Pernahkah para calon-calon mahasiswa tertolak dari perguruan tinggi yang diidam-idamkannya dan masuk ke perguruan tinggi yang lainnya? Bagaimana perasaan kita? Mari kita yakini bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita sudah konsultasikan kepada Tuhan, ketika kita sudah bicarakan dengan Tuhan, dan ternyata Tuhan mengambil jalan lain untuk menuju kita kepada kesuksesan, mari kita yakini bahwa itu adalah jalan yang terbaik, yang meskipun tidak sesuai dengan apa yang menjadi gambaran kita. Karena kita tahu bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kita, dan rencana Tuhan bukan rencana kita. Dan mari kita yakini karena Tuhan tahu tentang masa depan kita, mari kita berjalan sesuai dengan rancangan Tuhan meskipun acap kali tidak sesuai dengan rancangan kita. Pastilah Bapak Ibu sekalian punya rancangan dan rencana masing-masing. Mari kita serahkan kepada Tuhan yang mengetahui masa depan kita. Semoga rancangan kita yang kita buat, semoga rencana kita yang sudah kita buat, sungguh-sungguh dikehendaki oleh Tuhan dan sesuai dengan rancangan Tuhan. Tetapi jikalau tidak, mari kita mengikuti rancangan Tuhan dan janganlah menyombongkan diri dengan rancangan kita. Janganlah menyombongkan diri dengan rencana kita yang kita anggap itu rancangan yang terbaik yang mesti harus terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan lebih tahu dari segala sesuatunya. Tuhan lebih tahu dari kita. Tuhan lebih tahu apa akan terjadi. Oleh sebab itu mari kita serahkan rancangan kita kepada rancangan Tuhan. Dan biarlah kehendak Tuhanlah yang jadi atas kita sekalian. Pastilah Anda dan saya sudah membuat sebuah rancangan yang menurut kita adalah rancangan yang terbaik. Bagaimana respon kita seandainya rancangan kita ternyata berbeda dengan rancangan Tuhan? Apa kita juga akan memberontak seperti orang-orang Israel? Apa kita juga akan meragukan akan kuasanya Tuhan? Apa kita juga akan meragukan akan janji-janji Tuhan? Firman Tuhan katakan pada pagi ini, mari kita serahkan itu kepada Tuhan. Kita serahkan rancangan kita kepada Tuhan dan yakini bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik. Karena Tuhan tahu masa depan kita. Yang kedua, rancangan Tuhan memberi jaminan. Mengapa kita harus mengikuti dan juga tunduk kepada rancangan Tuhan? Karena rancangan Tuhanlah yang memberi jaminan. Bapak Ibu saya kasihi, Allah bertanggung jawab atas rancangannya. Ketika Tuhan memerintahkan orang-orang Israel mundur dari tanah
tanah perbatasan antara Filistin, kemudian berkemah ke padang gurun. Allah bertanggung jawab atas perintah itu. Ketika orang-orang Israel berkemah di padang gurun dan ternyata ada orang-orang Firaun yang datang dengan perlengkapan senjatanya yang lengkap, yang siap menyerang orang-orang Israel di padang gurun, Allah bertanggung jawab atas putusannya. Apa yang Tuhan kerjakan? Yang Tuhan kerjakan adalah Allah melindungi Israel dengan tiang awan yang menggelapkan, sehingga menghalangi tentara Mesir untuk bisa mendekati mereka atau bahkan menyentuh mereka. Ayat 19 dan 20 dikatakan di sana. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Wah, luar biasa. Sekali lagi Allah bertanggung jawab atas rancangannya. Tuhan melindungi orang-orang Israel yang sedang berkemah di padang gurun, yang akan diserang oleh tentara-tentara Firaun, yang akan diserang oleh orang-orang Mesir. Maka Tuhan membuat malam itu begitu gelap dengan tiang awannya, sampai orang-orang Mesir tidak bisa melihat satu orang pun orang Israel yang berkemah di padang gurun itu. Jangankan menyentuh, melihat saja tidak bisa. Karena apa? Karena perlindungan Tuhan. Lalu kemudian orang-orang Israel terbebas dari ancaman tentara Mesir. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan. Tidak mungkin mereka belok ke kanan atau ke kiri oleh karena ada padang gurun yang begitu mematikan. Dan tidak mungkin dia akan kembali lagi ke Mesir oleh karena Tuhan menunjukkan suatu tanah baru bagi mereka. Apalagi kalau mereka mundur, mereka akan diserang oleh orang-orang Mesir, maka mereka harus maju. Tetapi tantangan muncul di depan oleh karena apa? Karena di depan sana ada laut yang begitu luas, yang begitu ganas, laut Tiberau menghadang mereka. Sekali lagi, Tuhan bertanggung jawab atas rancangannya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Tuhan membelah laut Tiberau. Ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut ke tempat kering, sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Puji Tuhan, haleluya. Nyata benar kuasanya Tuhan. Bangsa Israel berada di tengah padang gurun yang mematikan, sementara di belakang dikejar tentara Mesir yang mematikan. Dan di depan ada laut Tiberau yang juga mematikan. Tetapi Allah mampu membuat jalan bagi orang-orang Israel ketika mereka kehilangan jalan. Allah mampu membuka jalan yang baru bagi orang-orang Israel. Oleh karena rancangan Tuhan harus terus berjalan. Akhirnya Allah membinasakan Firaun dan seluruh pasukan Mesir dengan menenggelamkan mereka di laut. Lihat di ayat yang ke-28. Dan ini karya Tuhan yang begitu hebat dan luar biasa. Ketika bangsa Israel kehabisan jalan, maka Tuhan mampu membuka jalan yang baru untuk keselamatan orang-orang Israel. Lalu ayat yang ke-28 dikatakan, berbaliklah segala air dan menenggelamkan semua pasukan. Persis seperti apa yang dikatakan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada Musa. Bahwa Tuhan akan berperang, Tuhan akan memberikan kemenangan. Dan orang-orang Mesir yang kamu lihat pada hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Karena mereka ditenggelamkan Tuhan dan semuanya musnah. Bapak Ibu saya kasih, setelah Allah memberikan bukti kepada bangsa Israel siapa dirinya. Dan bagaimana Tuhan menjalankan semua rancangannya yang begitu indah. Maka bangsa Israel kemudian menjadi bangsa yang takut akan Tuhan dan percaya kepada Allah. Ayat yang ke-31. Tuhan bertanggung jawab atas rancangannya. Ia memberi jaminan kemenangan kepada orang-orang Israel. Ia juga memberikan jaminan kemenangan kepada kita semuanya. Karena apa?
Karena Tuhan mampu buka jalan pada saat tidak ada jalan. Bapak Ibu yang saya kasihi, masih ragukah kita akan rancangan Tuhan? Masih ragukah kita akan rencana Tuhan di masa depan yang penuh dengan harapan? Masihkah kita mau menyombongkan diri dengan menganggap bahwa saya punya rancangan yang lebih baik dari rancangan siapapun, bahkan termasuk rancangan Tuhan. Dan kita mengabaikan rancangan Tuhan. Tapi firman Tuhan jelas di pagi ini. Bagaimana Tuhan mempunyai rancangan yang indah bagi umatnya. Bagaimana Tuhan bertanggung jawab atas rancangan itu. Yang Tuhan mau adalah kita tetap takut akan Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Marilah kita hidup dalam rancangan Tuhan. Karena Tuhan merencanakan sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Percayakah saudara? Mari kita berdoa. Bapa, indah rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Tetapi seringkali kami meragukan rancangan Tuhan itu. Oleh sebab itu kami diingatkan pada pagi ini. Untuk kami kembali kepada kuasa dan kedaulatan-Mu atas rancangan dan rencana dalam kehidupan kami. Ketika bangsa Israel tertutup jalan, ketika bangsa Israel kehabisan jalan, ternyata Tuhan mampu membuka jalan bagi Israel. Itu yang kami yakini dan kami percayai. Rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami. Ketika kami kehabisan jalan, ketika kami tidak ada jalan, kami juga mempercayai bahwa Tuhan mampu buka jalan buat kami sekalian. Terima kasih Bapak buat firman-Mu pagi ini. Rancangan-Mu sungguh-sungguh indah dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah firman Tuhan yang bisa kita dengar pada pagi ini. Dan kiranya firman Tuhan ini akan mengingatkan pada kita sekalian bahwa tiada lebih indah daripada rancangan yang sudah Tuhan buat kepada kita pada pagi ini. Kiranya kita akan meresponi firman Tuhan ini. Dan sebagai respon dari kebenaran firman Tuhan hari ini, mari kita angkat satu pujian. Indah rencana-Mu Tuhan. Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidup kita. Meskipun mungkin kita sulit mengetahuinya, tapi mari kita percaya dan berserah saja kepada Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku, di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalan-Mu. Dulu ku tak tahu Tuhan, dulu ku tak tahu Tuhan. Mungkin merasakan berat dalam kehidupan ini. Berat ku rasakan, hati menderita, dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana-Mu. Bapak Ibu saya kasihi, mampukah kita melihat akan rancangan Tuhan yang indah? Dengan mata batin kita, dengan hubungan yang baik kita dengan Tuhan, pasti kita bisa mampu melihat
rancangan Tuhan itu. Ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Memang dulu kita tidak tahu. Dulu ku tak tahu Tuhan, sehingga kita merasa berat dalam kehidupan kita ini. Ku rasakan hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Mari kita katakan semuanya. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini aku mampu melihat dan mampu merasakan. Ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tiada kata lain kecuali kita berserah kepada Tuhan. Karena Tuhan yang tahu masa depan kita. Karena Tuhan tahu apa yang akan terjadi. Dan yang lebih indah adalah Tuhan bertanggung jawab atas rancangannya. Ia mau rancangannya berjalan dalam hidup kita dengan pengawasan dan juga perlindungan Tuhan. Dan sekarang kita boleh mengerti Tuhan menolong kita. Mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Mari kita katakan kepada Tuhan, kami sungguh mengerti Tuhan. Ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencana. Puji Tuhan, kita bisa melihat dan merasakan indahnya rancangan Tuhan. Dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Marilah kita bersyukur kepada Tuhan, karena rancangan-rancangan Tuhan itu indah. Karena rancangan-rancangan itu sungguh-sungguh baik dalam kehidupan kita. Sudah semestinya kita bersyukur kepada Tuhan. Dan juga kita bersyukur untuk ibadah kita pada hari ini. Mari kita akan mengambil waktu teduh kita. Kita akan berdoa dan bersyukur kepada Tuhan atas ibadah kita, dan kita tutup di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk ibadah kami hari ini. Kami bersyukur oleh karena pertolongan dan kasih setia Tuhan. Di saat teduh kami untuk merenungkan kembali akan cinta kasih Tuhan atas rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kuasa-Mu itu nyata dan baik dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih buat ibadah kami hari ini ya Tuhan. Kiranya ibadah kami sungguh-sungguh menjadi ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga ketika kami mengakhiri ibadah kami membawa berkat yang Tuhan sediakan buat kami sekalian. Bapak Ibu yang saya kasihi, inilah waktunya bagi Bapak Ibu dan saudara sekalian. Setelah mempersembahkan bakti dan ibadah kita akan menerima berkat dari Tuhan. Bukalah hati dan hidupmu, dan sekarang terimalah berkatnya.
Kiranya Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara sekalian dengan berkat-berkat-Nya yang berkelimpahan. Kekuatan, kesehatan, kecukupan, sukacita, keberhasilan, dan kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara. Dan kiranya kasih setianya dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Rasaku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kau Tuhan mendengar doaku. Ini keyakinan kita saudara, Tuhan mendengarkan doa kita. Ku tahu Tuhan mendengar doaku. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan mendengar doaku. Mari sekali lagi itu tanyakan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turun dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita menundukkan kepala kita bersama-sama. Kita bersyukur atas ibadah kita hari ini. Dan kita akan merenungkan semua berkat dan firman Tuhan yang sudah kita terima hari ini. Mari kita tunduk kepala dan berdoa dan Tuhan memberkati.